Gue lahir dalam kondisi yang baik, kondisi tubuh gue baik, alhamdulillah, bersyukur. Dan tangan gue baik, kaki gue baik, muka gue baik, semuanya baik. Di waktu TK, gue tidak dibully oleh teman-teman gue, seperti mungkin pengalaman orang lain yang mungkin dibully di waktu TK, di waktu SD. Gue tidak dibully di waktu TK, dan malah anak perempuan lain yang di TK itu itu naksir sama diri gue. Gue tidak peduli dengan naksir dari anak perempuan itu ke diri gue tidak peduli. Dimana saat gue membaca ikut sama membaca buku, di depan gue ada guru gue membaca buku karena karena di depan ini ada guru gue, dimana guru gue mengeja kayak misalnya suatu hari ada kancil yang mencuri mentimun Pak Budi. Gue membaca buku karena disuruh oleh guru gue di waktu TK. Setelah itu ada anak perempuan yang naksir sama diri gue, mendekat ke diri gue, dan gue tidak peduli akan hal itu. Walaupun dalam inner gue emang sebenarnya gue pengen respons terhadap hal tersebut, cuman gue kurang, ada yang kurang dalam diri gue. Gue tidak peduli karena dalam naksir dalam eh, anak perempuan yang suka dengan diri gue, bukan karena gue mempertahankan suatu kebiasaan baik gue mengerjakan apa yang seharusnya gue kerjakan di waktu TK, gimana gue mengerjakan gue mengerjakan PR gambar ini. Gue bukan karena hal itu, tapi karena apa? Karena gue afraid, gue tidak bisa merespons terhadap tindakan anak perempuan itu. Gimana mungkin gue kayak berisik, gue gak melakukan itu, gue diem aja, gue afraid, gue takut, dan gue tidak percaya diri, no confidence. Masuk waktu SD, di waktu SD ini gue sekolah di masuk ke kelas bilingual, yang dimana kelas 1 hingga kelas 6 SD, teman-teman yang di kelas gue ini sama aja, nggak berubah teman-temannya, jadi nggak di rolling. Di waktu SD itu gue naksir sama orang, gue melihat anak perempuan yang cantik gitu, yang cakep. Anak perempuan itu yang gue suka itu emang centil, dan di awalnya dia suka dan centil dengan anak lelaki lain, sungguh miris di gue. Dan sedang waktu siang, anak perempuan itu minta disuapin oleh anak lelaki anak lelaki itu juga. Anak lelaki yang anak perempuan yang gue suka itu suka, paham ya? Dalam diri gue cemburu dong, gue cemburu. Dan anak anak lelaki itu cukup percaya diri juga, cukup berani, karena dia menyuapi anak perempuan itu. Lagi ini PS-nya mama gak bisa. Kita makan Zen. Dia lagi main. Ya nanti. Tapi gimana cara? Ya nanti. Nanti dimarahin. Udah jangan dipegang itunya. Nanti dulu. Pegangnya di sini. Iya. Masukin. Tapi nggak bisa. Kamu jangan main game dulu. Kalau kamu tadi udah main HP, udah nanti dulu. Apa? Nanti dulu. Apa? Nanti dulu. Nanti. Lanjut. Setelah itu tadi terakhir di anak laki yang nyuapin anak perempuan itu, dan sombong. Gue pun sombong kayak gue bisa melakukan hal itu juga. Gue udah SD bro, gue udah nggak TK lagi, gue udah TK lagi. Gue bisa melakukan hal itu. Gue lebih berporos baik dari dirinya. Dan di kondisi guru-guru dan anak-anak kelas gue itu menyoroti cie, gue pun nggak ada ekspresi. Gue kayaknya fokus ke makan siang gue lebih fokus ke makan siang gue ngelihatnya itu kayak cuma sama-sama dong. Dan gue pun gak ingat tindakan sopan itu, karena gue taunya itu cuma ya karena cie dan
karena banyak diceritakan ke orang tua dan akhirnya itu menjadi suatu bahan viral dalam kelas gue. Karena gue tuh kurang ekspresi dalam diri gue tidak bisa ketawa akan tindakan suapan itu, gue nggak bisa menyoraki tindakan suapan itu yang gue sebutkan sebelumnya, kita ngomongkan sebelumnya. Gue menyelipkan, gue melihat tindakan suapan itu dan gue fokus ke makan siang gue, dan lebih dominan ke makan siang gue, fokus ke makan siang. Walaupun ada siswa-siswi lain yang mungkin emang tidak peduli terhadap tindakan sopan itu juga gitu. Di waktu tersebut gue merasa diri gue ini cukup cakep, cukup ganteng, dan tidak maskulin. Kenapa tidak maskulin? Karena cukup impossible jika ada suatu anak kecil yang sudah maskulin, yang sudah menjadi pria yang maskulin, yang sudah mempertahankan kebiasaan baiknya, fokus ke dalam kebiasaan baik, dan mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Gue punya contoh, gue punya teman di SD kelas gue, dimana dia teman gue ini cowok, dia pintar, dia suka membaca komik, dia suka membaca buku, dan ketika ada PR di sekolah gue, yang dimana bukan PR sih, ada tugas di sekolah gue, teman gue ini yang mengerjakan dan gue mencontek dengan dirinya. Gue mencontek dirinya, gue nyalin semacam di SD. Dan teman gue itu yang ranking di kelas, dan sedangkan gue, gak usah ditanya, sedangkan gue ini rankingnya itu di SD 21, ranking 19, ranking 11, paling tinggi itu gue ranking 11 di SD gue. Temen gue yang ranking itu, dia suka porno juga, dia suka bermain video game, dimana itu dia belum sepenuhnya independen to himself, belum sepenuhnya mengerjakan yang sebenarnya apa yang harusnya ia kerjakan. Gue awam dalam hal parenting karena emang umur gue yang masih muda, alhamdulillah. Dan manusia mana yang tidak ingin gitu, tidak ingin memiliki nantinya anak nantinya yang baik, ditambah lagi anak ini maskulin, tumbuh menjadi pria maskulin anak tersebut, dan responsibility, dia tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dia disiplin terhadap waktu. Dan jujur gue belum mendorong diri gue lebih untuk belajar akan parenting ini, karena umur gue yang masih muda seperti yang gue mengatakan sebelumnya. Yang pasti gue tidak akan memberikan freedom terhadap anak gue nantinya, especially anak lelaki gue, dalam hal finansial, karena khawatir dia ini memberikan suatu maskulin yang semu yang mungkin di depan ceweknya. Walaupun gue melarang anak-anak gue untuk melakukan hal itu, melakukan pacaran, karena ya, wait for the second marshmallow, focus on yourself. Dia memberikan maskulin yang semu kepada teman-temannya ataupun ke ceweknya, yang gue gak mau ada ceweknya di umur muda anak gue gak mau, karena itu adalah uang gue, bukan uang anak gue. No, that was my money, not yours. Kamu belum tahu kerja keras di pagi hari, suatu kenyamanan di pagi hari, yang dimana pagi hari dapat menentukan hari kalian, suatu krusial di pagi hari ini. Tidak tahu maskulin sebenarnya itu apa, dan powerful dari productivity, yang dimana kalian tuh belum sepenuhnya untuk mengembangkan diri kalian, my kid, my son, belum sepenuhnya, atau bahkan belum sama sekali. Yang dimana kamu belum mengetahui apa itu hidup. Hidup ini seperti game.
dimana kita bisa menjadi penyihir. Penyihir akan storyteller, penyihir akan menjadi YouTuber, penyihir akan menjadi pembisnis yang sukses dengan kita membaca buku. Buku ini ibarat kata sebagai emblem dalam games, dan buku ini ibaratkan build yang kita bentuk dari tools yang kita bentuk, yang kita rumuskan di video games, dan kita menjadi mahir. Sama seperti itu. Lihat your son, putra kalian, sebagai pria, bukan sebagai bocil. At least ada prianya. Dan latihlah anak kalian menjadi suatu pria. Latihlah dengan latihan yang kepriaan. Karena seperti yang disampaikan Hamzah Ahmad di Adonis School, yang dimana banyak bapak-bapak yang masih melihat anak kecilnya, masih melihat anak lelakinya itu sebagai bocah, bukan sebagai pria. Di worst-nya lagi, beliau melihat anak lelakinya sebagai bocil secara long time, secara terus menerus. Tidak ada man-nya. Di mana ini akan jauh dari hope kita, dari harapan kita sebelumnya, yang telah kita omongkan sebelumnya. Anak kita menjadi lebih buruk, menjadi tidak baik, tidak hormat dengan kita, tidak hormat dengan orang lain, tidak menjadi maskulin, tidak disiplin terhadap waktu, tidak disiplin, minim akan disiplin, dan tidak tanggung jawab akan pekerjaan yang ada di depannya, yang berpeluang untuk dirinya menjadi lebih kuat. Walaupun misalnya kalian nantinya sudah, atau sekarang, masa audiens juga bapak sih, dan mungkin kan misalnya sudah punya plan terhadap hal tersebut karena akan melihat anak kecil, anak laki kalian sebagai pria, jadikan itu sebagai mindset. Jangan cuma, ya gue udah melakukan hal tersebut, gue udah melihat anak gue sebagai laki, jadikan itu mindset. Gunakan melakukan itu secara konsisten dan secara sadar. Kalau bisa kalian membuat kertas tracker terhadap, gue akan melihat anak kecil gue sebagai pria. Apakah hari ini gue melakukan hal tersebut? Kalau melakukan hal tersebut gue centang. Kalau tidak melakukan, kalau misalnya di bagian waktu di hari tertentu kalian tidak melakukan hal tersebut, di jam berikutnya, di menit berikutnya, di detik berikutnya, kalian multiple times melihat anak kalian sebagai pria. Dan di kertas tracker kalian kasih centang, cuman ada suatu tanda yang mungkin bulat, yang dimana kalian ada bagian yang miss. Itu progress. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is the weekday, but do not pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.